Semangat gotong royong yang hangat terasa begitu kuat di Banjar Dualang, Desa Sibanggede, Kecamatan Abian Semal, Badung. Generasi muda yang tergabung dalam Seketruna Catur Abadi menunjukkan bahwa kreativitas dan tradisi bisa berjalan beriringan. Lewat tangan-tangan terampil mereka lahirlah sebuah ogoh-ogoh megah bertajuk Sang Butekale Dase Bumi, yakni karya yang bukan hanya memukau secara visual, tetapi juga syarat makna filosofis. Berterima kasih untuk Bapak Bupati Badung dan Bapak Wakil Bupati Badung telah mengapresiasi dana untuk pembuatan ogoh-ogoh niki sebesar 40 juta. Pada Jumat 20 Februari 2026, ogoh-ogoh dengan konsep utama Tabuh Rah ini telah dinilai oleh tim juri dalam lomba ogoh-ogoh yang digelar pemerintah Kabupaten Badung. Ajang tersebut menjadi wadah seleksi bagi karya-karya terbaik untuk tampil di pusat pemerintahan atau Puspem Badung dan bersaing meraih predikat juara. Ketua Seketruna Catur Abadi Dewa Gede Dewani Putra Pratama menuturkan, dalam menentukan tema dan judul, para pemuda tidak berjalan sendiri. Mereka sengaja melibatkan para penglingsir atau tokoh yang dituakan di Banjar setempat agar makna yang diangkat benar-benar sesuai dengan pakem dan nilai adat. Proses pengerjaan ogoh-ogoh ini memakan waktu sekitar 2 bulan. Selama itu pula, Balai Banjar menjadi saksi semangat kebersamaan para pemuda yang hampir setiap hari bergotong royong. Menariknya, mereka berkomitmen menggunakan bahan-bahan organik tanpa styrofoam. Struktur ogoh-ogoh sepenuhnya dibuat dari ulat-ulatan dan anyaman bambu. Hampir seluruh material dan pengerjaan, mulai dari ukiran hingga proses pewarnaan, memanfaatkan potensi dan perajin lokal Desa Sibanggede. Tak hanya soal teknis, semangat kolektif menjadi jiwa utama pengerjaan karya ini. Semua pemuda turun langsung berbagi tugas, saling membantu, dan belajar bersama. Dana sekitar 40 juta rupiah yang digunakan untuk pembuatan ogoh-ogoh ini berasal dari bantuan pemerintah Kabupaten Badung. Pihak Seketruna Catur Abadi pun menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Badung atas dukungan tersebut. Dengan penuh optimisme, mereka berharap karya Sang Butekale Dase Bumi dapat tampil di Puspem Badung dan meraih hasil terbaik. Memilih judul ogoh-ogoh niki Butekale Dase Bumi. Untuk cerita niki diberikan oleh penglingsir kami Riki. Entah cerita niki diambil dari Tabuh Rah niki. Yang sebagai ketua SIT melibatkan penglingsir niko karena kita perlu wawasan lebih kepada yang lebih tua gitu. Proses pembuatan ogoh-ogoh niki dari 28 Desember kira-kira 1-2 bulanan. Untuk bahan-bahan niki digunakan organik sami, artinya nggak ada styrofoam, nggak ada pembuatan real dari ulat-ulatan anyaman-anyaman bambu. Untuk bahan-bahan niki kebanyakan dari Sibanggede, ukir-ukirannya wenten pengrajinnya wenten, untuk proses cat-catnya wenten pengrajinan cat juga. Untuk niki tata-tataan niki juga dibuatkan perajin Riki. Sementara itu, penglingsir sekaligus pembina pembuatan ogoh-ogoh Dewa Ketut Sujana menjelaskan, Sang Butekale Dase Bumi merepresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur yang bersemayam di 10 penjuru mata angin. Kekuatan ini digambarkan dalam wujud raksasa yang menyeramkan, yakni simbol energi alam yang apabila tidak dinetralisir dapat mengganggu kehidupan manusia. Dalam tradisi Bali, kekuatan tersebut disomya atau dinetralisir melalui upacara butoyatnya atau mecaru. Prosesi ini lazim disertai tabuh rah, yakni ritual memerciki bumi dengan darah ayam jago sebagai bentuk persembahan kepada Sang Butekale Dase Bumi. Nah, dari penampilan ogoh-ogoh kami hari ini kelihatan Butekale itu nadah tabuh rah. Kenapa sampai Butekale itu bisa kelihatan? Karena ini Butekale Rajaning Butekale. Beliau menampakkan diri saking senangnya dapat ketadahan. Karena di saat mengadakan tabuh rah, di samping tujuannya menggantikan darah manusia yang ditadah Sang Butekale, menurut cerita dahulu digantikanlah dengan darah ayam atau hewan lainnya. Nah, dalam pelaksanaan kami, dalam penampilan ogoh-ogoh kami, sudah pasti kelihatan karena Sang Butekale nike bisa menampakkan diri saking senangnya beliau. Di sana kelihatanlah
seperti yang mengadakan tabuhrah itu berlarian. Karena secara psikologis, kalau kita melihat yang namanya Butokala, apalagi berbentuk raksasa besar, serem gitu, ya otomatis dia lari gitu. Padahal tujuan dari Butokala itu bukan menadah manusia, dia menadah dari aturan tabuhrah begitu. Dalam lomba ogoh-ogoh tahun ini terdapat 3 kriteria utama penilaian. Pertama, dari sisi narasi atau sinopsis cerita yang diangkat. Kedua, aspek aksesoris seperti pepayasan dan busana. Ketiga, anatomi yang mencakup kreativitas, inovasi, serta konstruksi. Salah satu juri, Gusti Ngurah Artawan, mengapresiasi peningkatan kreativitas generasi muda Badung. Menurutnya, tahun ini terlihat adanya kolaborasi antara tradisi dan kemajuan teknologi. Unsur teknologi yang diterapkan mampu memperkaya gerak ogoh-ogoh sehingga memberi nilai tambah selama tetap mendukung esensi gerak itu sendiri. Di tahun ini telah terjadi peningkatan kreativitas daripada anak-anak muda kita di Kabupaten Badung, terutama inovasinya di bidang teknologi. Mereka tetap berbasiskan tradisi, tetapi ada kolaborasi antara tradisi dengan kemajuan teknologi. Teknologi itu mempengaruhi dan membuat gerak itu semakin membuat nilai plus. Tetapi kalau teknologi itu tidak mendukung daripada gerak, ya mubasir juga, kan demikian. Juri lainnya, Iputu Bayu Ambara Putra, juga melihat banyak inovasi dan referensi baru dalam karya para seketeruna. Kreativitas generasi muda dinilai semakin berkembang baik dari segi bentuk, bobot karya, maupun eksplorasi teknis. Rata di Badung saat ini menurut dia mulai ada peningkatan dari segi anatomi karena bahan pun banyak inovasi bahan baru, banyak referensi baru, jadi kreativitas muda Nika makin terdorong, terbantu dengan hal-hal tadi dari segi bentuk, inovasi, gerak, seperti tadi mesin, sambil mungkin ampun wendang. Sementara itu, Imade Musna menekankan pentingnya anatomi, penguatan karakter, dan pewarnaan. Tim juri dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tidak hanya menilai, tetapi juga memberikan masukan sebagai bekal peningkatan kualitas karya ke depan. Dari pengamatan tiang selama lomba yang tahun ini sudah banyak perkembangan, karena kita dari tim juri dari Dinas Kebudayaan dianjurkan atau diharapkan memberikan masukan arahan untuk kedepannya kepada seketeruna, yang mana untuk peningkatan dari hasil kerja para seketeruna, yang mana kita selalu menekankan yang paling utama ini ke anatomi, untuk penguatan karakter dan pewarnaan Nika yang paling utama kita tonjolkan, kita berikan masukan kepada seketeruna, karena itu yang menjadi tujuan utama. Kalau memang itu sudah mendukung, yang lainnya tinggal ikuti aja, sehingga apa yang mereka inginkan akan lebih dekat sesuai dengan keinginannya. Di balik kompetisi dan penilaian, yang paling terasa dari Banjar Tualang adalah kebanggaan kolektif. Sang Butokala Dasebumi bukan sekedar ogoh-ogoh, melainkan simbol persatuan, penghormatan terhadap tradisi, dan bukti bahwa generasi muda mampu menjaga warisan budaya dengan cara yang kreatif dan bertanggung jawab. Di tengah gemerlap kreativitas menjelang Nyepi, ST Catur Abadi telah menunjukkan bahwa kekuatan terbesar bukan hanya pada wujud raksasa yang mereka ciptakan, tetapi pada semangat kebersamaan yang menghidupkannya. STCA! Jaya! 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 Kabar Bali Hits mengabarkan.